Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karibosi. Saya kembali ke Pak Hayat terlebih dahulu. Terkait dengan banyaknya kemudian kasus-kasus penipuan di Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian Ampuri seperti apa bentuk pengawasannya, Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau diasosiasikan kita kontrol semua brosur-brosur yang beredar. Ini anggota kita jualnya berapa? Paket bintang 3 tentu semua paket harus mengacu kepada harga referensi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sudah Selatan minimal harga 26 sampai 28 juta. Itu angka-angka yang masuk akal menurut kita untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada jamaah. Karena secara regulasi undang-undang di Indonesia itu Kementerian untuk Haji dan Umroh itu mensyaratkan untuk fasilitas yang diberikan kepada jamaah. Misalkan untuk haji khusus minimal dia hotel bintang 4. Tidak boleh di bawahnya itu. Yang kedua, kalau itu terjadi itu kan tidak sesuai dengan aturan, itu melanggar sebetulnya travelnya kan. Untuk umroh itu maksimum di Mekah itu maksimum 1 km sebetulnya jarak hotelnya. Oke. Iya, dari masjid. Di Madinah pun begitu, ada jarak 500 meter. Jadi itu rambu-rambu ini perlu dipahami oleh travel penyelenggara ketika dia membuat sebuah paket umroh. Ya, jadi dari harga-harga itu akan kelihatan hospitality, kelihatan hotel-hotel yang digunakan selama kita ada di sana. Jadi harus dipahami, tidak asal murah ambil hotel yang sangat jauh, sebetulnya itu melanggar dari aturan yang ditegaskan oleh pemerintah kita. Dan ada punishment, Pak, ketika melanggar? Ya, ada peringatan dari pemerintah, maka bisa dicabut isinya. Dan memang kalau melihat dari kasus-kasus yang ada sejak beberapa tahun yang lalu, dominan adalah memang karena harga murah, sehingga mereka memanfaatkan mungkin karena ya tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap harga jual di masyarakat. Mereka mengklaim bahwa kita bisa harga murah karena banyak volume besar, kita satu pesawat, kita sudah blok hotel di sana apa semua. Saya kira strategi-strategi itu tidak ampuh lagi digunakan karena itu kan merusak industri ini secara umum. Orang tidak akan percaya lagi ketika hal itu terus terjadi. Tentu ini asosiasi Ampuri dalam hal ini tentu selalu mengedukasi kepada anggota-anggotanya bahwa kita tentu harus menjual secara normal. Kita ini cari jamaah, cari untung juga sebetulnya. Iya kan? Seperti itu, jangan cuma jamaah kedatangan banyak, kita susah mengaturnya sehingga perjalanan ibadah orang akan menjadi bukan sesuatu yang bagus lagi. Jadi seperti tidak sesuai standar lagi sebetulnya. Apalagi dari Makassar ini, boleh dibilang Makassar ini dalam sebulan 4.500 hingga 6.000 jamaah yang terbang. Kenapa? Kalau kita lihat frekuensi penerbangan, Pak, itu 8 kali dalam seminggu sekarang Makassar. Berarti sebulan itu sekitar 4 sampai 6.000 jamaah dari Makassar. Di dunia saat ini seperti 3 bulan sejak dibukanya umroh tanggal awal Agustus kemarin, umroh musim 1444 Hijriah ini sudah 2 juta visa yang sudah dikeluarkan untuk jamaah umroh. Sudah 2 juta visa. Indonesia itu sekitar 350.000 jamaah. Dan itu sudah datang dari 225 negara muslim di dunia, dari seluruh dunia hadir. Ini baru 3 bulan. Betapa besarnya nih masyarakat ini setelah 2 tahun tertunda umrohnya. Ini betul-betul ledakan jamaah yang begitu besar yang tentu harus di-manage, Pak Bambang ya. Ini tentu harus di-manage. Jangan karena kita jor-joran dengan harga pelayanan jadi terbengkalai. Oke, dan itu yang harus dijunjung tinggi oleh travel khususnya umroh. Bagaimana dengan kemudian perjalanan wisata, Pak? Apakah memang langkah pengawasannya seperti apa? Pertama, pengawasan tentu ke internal dulu. Ya kan? Jadi sumber daya manusia kita ini kita berikan pelatihan, pengertian, pemahaman tentang siapa itu customer dulu. Customer adalah bos kita itu. Mereka memberi bisnis kita. Itu yang harus kita lindungi. Nah, melalui pelatihan-pelatihan. Terus kemudian kita kan mau bisnis jangka panjang. Ya, jadi kita pemahaman itu kita berikan ke mereka. Kita kan bisnis jangka panjang, kita jaga nama baik, kepercayaan, itu yang penting. Nah, kedua, kita mengedukasi konsumen juga. Contohnya, selama ini mungkin banyak penumpang pesawat hanya dikasih kode booking, ya kan? Ini kode bookingnya. Itu bagi kami tidak tepat. Harus diberikan tiket utuh, walaupun dalam bentuk elektronik tiket, ya kan? Tinggal buka di HP-nya misalkan. Kan kami dikasih kode booking, itu tidak tepat, tidak benar gitu. Kenapa? Di tiket itu ada syarat perjanjian pengangkutan gitu. Ada hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh konsumen, calon penumpang. Nah, hal seperti itulah kita edukasi, kita sampaikan ke pelanggan-pelanggan kita, termasuk mau umroh, mau wisata. Ini loh, kita transparan. Nah,
Ada lagi satu yang kita sampaikan. Sekarang ini segala sesuatu kan bisa berubah setiap saat. Ya, Jadi mungkin pengaruh politik, ekonomi, sosial segala macam. Ada satu catatan yang kita berikan ke pelanggan, apabila terjadi perubahan harga di luar kewenangan kita, tentu akan kita bebankan ke konsumen. Dari awal kita sampaikan. Seperti sekarang kurs naik, atau kemarin bahan bakar pesawat naik, tiket dari 14 juta menjadi 15 juta gitu. Ya kan? Siapa membayar? Tentu bukan kita. Tapi karena kita transparan, teman-teman dari Pahaya transparan, konsumen mengerti, oh ya ini ada pasal, ada klausul bahwa apabila terjadi kenaikan atau force major, siapa yang bertanggung jawab gitu. Dan itu normal ya Pak ya? Ya, harus disampaikan dari awal gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Hayat. Dengan banyaknya kemudian penipuan ini, bagaimana dengan koordinasi lintas terkait Pak dengan Kemenak mungkin, pemerintah, seperti apa? Ya, dengan maraknya kasus-kasus ini tentu konsolidasi oleh asosiasi dan himbauan-himbauan tidak henti-hentinya kita sampaikan ke bawah ke anggota dan tentu ke sosialisasi ke masyarakat bahwa tentu dengan hal-hal seperti ini kita jangan melihat dari satu sisi saja tentang paket umroh itu mencari yang murah aja. Tentu kita harus lebih ke dalam melihat bahwa ini saya berangkat tanggal berapa, ini hotel saya di mana, pilihannya Mekahnya di mana. Ketika kita mendapat penjelasan secara detail, sekiranya kita akan melihat oh harganya sudah wajar ini, sudah wajar. Jadi harus jelas tentang ketika kita bertransaksi di sebuah travel, apakah itu membeli paket wisata ataupun paket umroh. Sekira demikian. Dan sejauh ini memang sudah disosialisasikan kepada masyarakat, Pak? Iya, apapun yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk seperti disampaikan Pak Bambang tadi bahwa kenaikan harga tiket umroh dan domestik itu kan terkait dengan kenaikan harga aftur. Harga aftur naik, tentu maskapai langsung menaikkan, serta-merta menaikkan mengeluarkan pengumuman kepada travel bahwa harga naik, tambah sekian. Sementara kita sudah jualan. Kita harus transparan sampai dengan ke jamaah dengan merujuk kepada surat dari penerbangan, ini kita ada penambahan sekian, 1 juta. Nah, belum lagi kita lihat high season Desember ini itu ada yang lagi kemungkinan akan ada penambahan tiket untuk umroh, kemungkinan 1,2 juta untuk di high season tanggal 20 hingga 30 Desember. Hari jadwal libur kan, ini kan jadwal libur anak sekolah dan sebagainya, orang kan berangkat umroh ke tanah suci. Itu maskapai berencana akan menaikkan lagi. Hati-hati. Jadi bukan bahwa kita hari ini kita putus dengan harga ini ketika tiba-tiba ada kenaikan karena harga afturan karena high season pasti kita bebankan kepada jamaah. Tetapi jamaah kan menerima dengan bijak kalau memang kita terbuka menjelaskan bahwa bukan kita menaikkan, tetapi memang dari maskapai ada kenaikan seperti ini. Dan lebih afdol ketika memang disampaikan sejak awal ya Pak ya? Harus terbuka sejak awal, akadnya harus jelas sejak awal. Bahwa harga ini kita buat untuk kurs hingga 15.000 misalnya. Sekarang dengan kurs 15.500 mungkin kita tambah sedikit 100-200.000. Atau kalau memang marginnya bagus ya nggak perlu kita minta jamaah menambah. Dan tadi untuk membuat sebuah harga tentu kita ada kisaran marginnya yang kita 20%, 30% dari harga jual. Itu kita siapkan untuk kenaikan komponen yang ada, Pak Bambang ya. Dengan banyaknya kemudian travel baru Pak, apakah memang di travel khususnya di sosial media memang sudah banyak memberikan informasi yang akurat kepada calon konsumennya Pak, atau seperti apa Bapak melihat? Kalau yang di luar Asita kami tidak tahu ya. Nah, itu satu, kami tidak tahu karena kalau yang kita pantau memang harga-harganya biasanya tidak rasional ya kan, aneh gitu. Nah, tapi kan kita punya kewenangan menegur, tidak punya kewenangan untuk melarang mereka. Gitu. Nah itu satu. Kedua, kami di Asita, di Pak Hayat juga, kami bermitra dengan travel agent di luar negeri maupun di Jawa di luar Sulsel, itu mereka memang punya izin resmi sesama anggota gitu. Jadi kan tata niaga ini. Jadi kita tahu mereka, kita percaya mereka. Nah, dari beberapa kasus mereka yang bukan non Asita ya, mereka berbisnis bermitra dengan seseorang di suatu tempat destinasi yang mungkin bukan travel agent juga gitu loh, individu itu kan sulit dipertanggungjawabkan gitu ya, banyak kasus misalkan gini, travel A ngambil paket atau bus di satu destinasi,
Jadi kejadian betul. Sampai di sana orang yang menjanjikan bus ini tidak muncul gitu. Kan bingung loh. Atau hotelnya tidak di booking dan sebagainya. Jadi kita bermitra betul-betul dengan yang mitra izin yang punya legalitas, yang jelas kinerjanya gitu, dan sesama asosiasi. Oke. Itu cara melindungi kita seperti itu. Oke, dan ketika sudah masuk asosiasi, ketika melanggar ada punishment Pak, atau seperti apa? Pasti. Oke. Paling nggak peringatan 1-2, nggak bisa dibina, nggak boleh buat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.